Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Asbullah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 pada LPTK Universitas Halu Oleo. Ini adalah kartu peserta saya. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman uji kinerja PPG Angkatan Keempat tahun 2021 di SMK Genis Medicare dengan materi dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang pendidikan bagi bangsa Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Ya. Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa belajar pada pagi ini. Ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan untuk kegiatan kita setiap pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa dulu ya. Ya, silakan ketua kelas, Firda, dipimpin teman-temannya. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Firda. Sama-sama Pak. Ada siswa yang tidak masuk teman kalian? Tidak ada. Semua. Semua Pak. Oke, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi penjajahan, dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ya, kita akan mempelajari kompetensi dasar yaitu KG 3.6, yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan juga pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dan juga lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda itu. Nah, sementara tujuan pembelajaran yang akan kita yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini adalah pertama adalah setelah kalian nanti membaca teks PowerPoint, ya diharapkan nanti dapat mengidentifikasi kondisi pendidikan bangsa Indonesia pada masa penjajahan bangsa Eropa dengan tepat. Oke, langsung saja coba kalian perhatikan gambar di depan kalian. Nah, kira-kira ini apa? Gambar apa ini? Pembelajaran. Ya, gambar pembelajaran ya. Ada perbedaan nggak kira-kira? Apa perbedaannya? Teknologi. Nah, ini kira-kira nih pembelajaran pada masa kapan nih? Nah, ini adalah pembelajaran pada masa penjajahan dulu, ya, pada masa kolonialisme dulu, ya, ini, ya. Kemudian yang dibawa adalah pembelajaran yang terjadi pada masa kini atau masa sekarang, nih, seperti yang sedang kita lakukan, nih, ya. Nah, apa perbedaannya tadi? Teknologi. Teknologi ya, teknologinya seperti apa? Yang sekarang komputer. Apa ini? Yang sekarang udah komputer. Pakai komputer ya, pakai komputer atau pakai apa lagi nih? Yang kita lagi pakai proyektor, komputer. Nah, kemudian apa lagi perbedaannya? Ada lagi nggak yang tahu? Kondisi penjajahan zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu Apa ya? bebas sekarang. Kalau dulu nggak sebebas Iya, sekarang. yang sekolah. Oh gitu, jadi ada pembatasan kalau dulu. Oke, makasih Amel. Yang lain? Ada lagi nggak? Kayak Pak, Oke, Gerda apa? dulu yang boleh ikut pembelajaran tuh buat yang kayak bangsawan-bangsawan gitu Pak, jadi kayak dibedain kalau yang kayak rakyat biasa belum bisa ikut. Oke, bagus banget Gerda. Ya, jadi itu adalah
perbedaan yang terjadi antara pendidikan pada masa penjajahan dengan pendidikan pada masa sekarang. Nah, ini akan kita bahas nanti ini. Jadi kira-kira pendidikan pada masa penjajahan itu seperti apa sih dan kayak gimana sih? Ya, gitu. Dan dampaknya ada nggak yang berasa sampai sekarang ini atau saat ini? Oke, coba lagi ya. Nah, jadi salah satu kontribusi atau penemuan dari Raffles adalah ditemukannya Rafflesia armobi atau bunga apa? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan kalian lagi. Yang tahu nggak nih gambar siapa? Siapa? Ada? Ada bot apa Panda Penter? Panda Penter ya, bagus Panda Penter. Nah, Panda Penter ini siapa nih? Kira-kira perannya apa? Ada yang tahu ceritanya? Politik etis. Siapa ya, Ki? Nanti apa? Sebagai politik etis. Politik etis. Politik etis ya. Politik etis ya. Atau politik apa namanya? Politik apa? Balas budi. Oke, Dinda bagus, balas budi. Kenapa disebut politik balas budi? Ada yang tahu nggak? Karena Apa Dinda? Belanda ini merasa Merasa utang budi. usaha utang budi, mutiara cakep banget utang budi. Karena apa? Karena selama ini Belanda sudah apa ya? Maju ya. Punya apa ya? Bisa punya peranan dalam membuat kemajuan dari Belanda itu sendiri ya. Jadi, terakhir, nah ini pembahasan kita nih. Edukasi Itu memperluas pendidikan mengenai pribumi ya. Karena memang kesempatan pendidikan yang terjadi pada masa kolonialisme Belanda atau penjajahan Belanda yang dimulai dari masa VOC gitu ya, itu tidak semua kalangan atau lapisan bisa mengenyam pendidikan. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Ya, jadi usul dari Panda Penter supaya semua masyarakat bisa menikmati pendidikan, gitu. Oke. Nah ini apa saja yang terjadi atau yang dilakukan dalam pendidikan pada masa Belanda? Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa nggak semua nih kaum pribumi itu bisa menikmati pendidikan. Jadi pendidikan itu eksklusif, hanya diperuntukkan oleh golongan tertentu saja. Ya, kalau di Nusantara atau di Hindia Belanda, ya, di Hindia Belanda atau di Indonesia dulu kan namanya Hindia Belanda nih sebutannya ya. Hindia Belanda jadi hanya orang-orang terpandang, orang-orang terkemuka, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya status sosial tinggi saja yang bisa menikmati pendidikan. Ya, jadi golongan biasa bisa nggak Pak? Bisa nggak golongan biasa? Enggak, gitu ya. Gitu. Kemudian adanya perbedaan sekolah nih, sekolah Eropa sendiri, sekolah buat pribumi sendiri, gitu ya. Nah itu namanya sih kalau dibeda-bedain gitu diskriminasi, bagus Niki, ya. Oke. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita simak dulu ya video pembelajarannya. Bentar. Salam dan bahagia. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tadi setelah kalian tadi simak tentang video yang kalian tadi simak ya, yang di depan kalian, kira-kira kondisi pendidikan saat ini kayak gimana? Dihubungkan dengan kondisi saat ini, beda nggak? Beda. Hah? Beda. Beda nggak? Beda. Apa perbedaannya apa? Zaman sekarang semuanya boleh sekarang. Apa bikin? Nggak ada diskriminasi. Nggak ada diskriminasi. Yang kedua apa? Ada lagi nggak? Semua orang sekolah. Nah itu ya, jadi tidak ada diskriminasi dan semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, itu. Nah sekarang ya
kita akan diskusi nih, ya, diskusi apa yang tadi kita bahas. Ya, nanti Bapak bagi jadi 3 kelompok, ya. Yang kelompok pertama adalah ini tentang membahas tentang kondisi pendidikan Islam atau pesantren di Indonesia, ya, pada masa apa? Masa kolonial atau masa penjajahan bangsa Eropa, dan juga dampaknya pada masa kini seperti apa. Itu kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 nanti akan membahas tentang kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ya, dan juga yang kelompok 3 mengenai dampak pendidikan pada masa kolonial Belanda dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Jadi dibagi 3 kelompok. Yang kelompok 1 yang tadi 1 bergabung dengan kelompoknya di sebelah sini. Yang kedua, ya, silakan di sebelah kanan Bapak. Yang 3 di belakang. Oke, di bawah kursinya, dempet. Kursi yang terdekat aja yang digeser. Kursi yang terdekat aja yang digeser. Dan nanti gini ya, jadi nanti kalian LKPD udah di print semua ya? Ya, yang udah Bapak bagi di classroom, kalian sudah print kan? Nanti kalian tulis di bagian tugas kegiatan 2, hasil diskusi kelompok. Oke? Sesuai dengan pembagian tugas tadi. Ya, kelompok 1 tadi mengenai apa? Tentang kondisi pendidikan Islam, ya. Nanti kalian tulis di lembar kerja khusus kelompok. Oke? Silakan berdiskusi. Ya, kalian bisa pakai buku paket kalian boleh, kalian boleh cari dari internet boleh, dari e-modul boleh. Silakan. 15 menit dari sekarang ya. Ada masalah kan? Surau ya, terus sistem pendidikan pesantren itu banyak terdiri dari Menit lagi ya.
Sudah? Belum. Belum. Dari kelompok 3 itu ya. Satu dulu. Kelompok 3 kan udah langsung. Tadi yang ngomongnya itu siapa ya? Yang banyak. Masih belum? Jangan lupa nanti ya tulisnya di sini ya, di bagian lengkapnya ini ya. Ya, di bagian diskusi ya. Ini nanti ini Bapak jadikan penilaian kelompok. Oke. Coba perhatikan semuanya. Jadi nanti setiap kelompok ya presentasi diwakili oleh beberapa orang saja, kalau semua. Nanti silakan nanti kalian presentasikan sambil berdiri di tempat kalian saja, nggak usah di depan kelas. Oke? Oke, nanti perwakilan kelompok aja. Ya. Kelompok 1 siapa yang mau presentasikan? Iya, dan ini. Oke, siapa dulu? Tidak. Tidak, silakan tidak. Yang lain coba mendengarkan, kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau mempresentasikan tadi yang dari teman-teman yang jadi kondisi pendidikan Islam atau pesantren di Indonesia pada masa penjajahan itu ada 3. Yang pertama itu sistem pendidikan peralihan Hindu Islam, sistem pendidikan surau, sama sistem pendidikan pesantren. Nah, kalau yang sistem pendidikan peralihan Hindu Islam itu dibagi 2 sistem. Nah, yang pertama ada sistem keraton sama sistem petapa. Kalau sistem keraton tuh biasanya gurunya datangi murid-muridnya. Nah, biasanya murid-muridnya itu orang-orang bangsawan. Nah, kalau yang sistem petapa, kebalikannya murid-muridnya datangi gurunya masing-masing. Petapa itu biasanya rakyat, cuma rakyat biasa. Selanjutnya itu pendidikan Islam pada zaman kolonial Belanda itu tidak mendapat tindakan. Hal ini ditandai dengan kemunculan lembaga pendidikan yang semuanya berjalan dengan lancar walaupun terlihat arbitrari atau lulusannya tidak bisa diterima oleh mereka, dan yakin kalau kesadaran dari pihak kelas sebelum untuk tidak bekerja pada Belanda yang telah menjadi perintah kolonial yang besar. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada yang ditanyakan nggak tentang kondisi pendidikan Islam pada masa Belanda? Ada yang ditanyakan? Ya, Ya. sudah jelas, Pak. Ya, jelas. Kemudian lanjut ke kelompok 2, silakan. Siapa yang mau presentasi? Saya sama saya, Pak. Saya, silakan saya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang kondisi pendidikan Indonesia pada masa pemerintahan penjajahan Belanda. Pada akhir abad ke-19 ada sistem pendidikan yang diterapkan di Belanda. Yang pertama itu European Language School atau ILS. Itu dia sekolah dasar bagi Eropa. Dia itu hanya diperuntukkan untuk keturunan Belanda, tapi sejak ada politik etis, dia diberi
Belanda. Terus yang kedua ada Holland Inland School atau HIS atau Sekolah Dasar Bagi Pribumi. Dia menerapkan sama kayak HLS selama 7 tahun, tapi dia hanya untuk keturunan bangsawan dan keturunan tokoh-tokoh besar. Didirikan oleh kolonial untuk anak keturunan Tionghoa yang ada di Hindia Belanda. Masa belajar selama 7 tahun. Terus yang ketiga, Mir Onderwijs atau MULO. MULO memiliki kesetaraan dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Bahasa Belanda masih digunakan, dan 3 tahun untuk lulusan ILS dan 4 tahun selain lulusan ILS karena membutuhkan masa persiapan. Selanjutnya ada yang namanya Algemene Middelbare School atau AMS. AMS merupakan sekolah pendidikan menengah umum atau SMU pada masa Hindia Belanda. Nah, tingkatan AMS sendiri berada di atas MULO dengan masa studi selama 3 tahun. Yang kelima itu ada yang namanya HBS, ada sekolah lanjutan tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang. Masa studi ini selama 5 tahun. Biasanya anak-anak yang melanjutkan studi di HBS adalah anak yang intelektualnya tinggi, jadi masih ada kesenjangan di sana. Lalu yang keenam ada Kekel School, adalah sekolah rakyat yang berada di daerah dengan masa studi 5 tahun. Para murid yang lulus dari sekolah ini disamakan dengan lulusan HIS atau yang biasanya merupakan lanjutan dari sekolah rakyat yang ada di desa dengan masa studi 2 hingga 3 tahun. Lalu yang ketujuh, ada yang namanya School of Applied Fine in Landscape Arts atau STOMIA. Ini adalah sekolah pendidikan dokter pada masa Hindia Belanda. Jadi sekolah ini hanya diperuntukkan untuk menghasilkan seorang dokter dari kalangan pribumi. Masa studinya itu selama 7 tahun. Saat ini Sofia dikenal juga sebagai Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kondisi pendidikan Indonesia pada masa pemerintahan kolonial? Apa sudah jelas? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Ya, ada juga kelompok 3 ya. Silakan. Coba bicara tentang dampak pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang dampak pendidikan pada masa penjajahan Belanda dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Bangsa Eropa khususnya Belanda membuat muncullah kaum berpelajar. Dengan kata lain, kaum berpelajar ini lebih besar dari kaum bangsawan atau yang berpengaruh Belanda, sehingga perjuangan kaum pelajar lebih diikuti dan dipercaya pada zaman itu dan dapat membebaskan dari penjajahan. Kemudian lanjutkan lagi. Hasrat untuk memperjuangkan kemerdekaan yang pertama itu tumbuhnya organisasi dengan lahirnya Budi Utomo, ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran kebangsaan dan nasionalisme. Yang ketiga, adanya perubahan taktik. Hasrat untuk memperjuangkan kemerdekaan itu ditandai yang pertama itu tumbuhnya organisasi modern atau lahirnya Budi Utomo. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran kebangsaan nasionalisme. Yang ketiga, adanya perubahan taktik. Jika dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia masa kini, dibangunnya sekolah yang diberikan pendidikan bagi rakyat yang akhirnya mengeluarkan golongan terpelajar atau kaum intelektual untuk mengetahui perkembangan di dunia luar atau mampu meneruskan perjuangan dalam membangun bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Oke. Ya, terima kasih. Nomor 3. Ada yang bisa nyimpulin nggak dari diskusi kita kali ini? Ada pertanyaan nggak tentang topik ini? Tentang dampak pendidikan. Dia dampak pendidikan pada masa kolonial Belanda dihubungkan dengan masa kini. Ada nggak yang ditanya ini? Nggak ada. Benar. Jadi tadi pendidikan Islam
Ya, pendidikan Islam itu diawali dari tadi peralihan hidup, tadi surah, kemudian ke pendidikan Islam surah sampai ke pesantren. Nah sebenarnya kalau dikaitkan dengan dampak pendidikan masa kini pun, ya pendidikan pesantren itu masih bertahan sampai sekarang ya. Justru sekarang pendidikan Islam lagi jadi pilihan nih, ya. Buktinya apa? Buktinya ada sekolah apa? Islam apa? Sekolah Islam mahal tuh. Fasilitasnya bagus ya. Jadi kayak sekolah eksklusif malah sekarang. Jadi ini kan jadi warisan nih. Jadi pendidikan Islam yang tadinya mungkin awalnya sederhana ya, kemudian lama-lama sekarang berkembang menjadi pendidikan yang lebih kompleks lagi, ya. Dan sekarang justru jadi pilihan sebagian besar, khususnya kaum Muslim, ya, yang menyekolahkan anaknya di sekolah Islam terpadu, ya. Kira-kira tujuannya apa? Supaya menjadi. Ya. Kalau bedanya Islam terpadu sama sekolah umum biasa gimana? Lebih banyak muatan pendidikan Islamnya. Jadi nanti karakternya, jadi diharapkan nanti karakternya Islami, ya. Jadi anak soleh dan sebagainya, itu ya. Nah itu. Dan memang pendidikan ini juga punya dampak tersendiri. Memang yang awalnya kalau kita lihat tadi ya di politik etis tadinya balas budi, tapi tiba-tiba ternyata ada modus dari fundamental ternyata ya dari pihak pemerintah Belanda ya. Jadi yang diceritakan oleh fundamental ternyata kenyataannya malah tidak sesuai dengan tujuan awal ya. Ternyata pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saja ya. Nanti LKPD-nya mana yang tadi ini dikumpulin dulu, yang kelompoknya kita kelompoknya kumpulin. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pengajar kita? Oke, silakan Firda. Terima kasih Pak kesempatannya. Untuk pembelajaran kali ini yang bisa saya simpulkan adalah pembelajaran atau pendidikan yang ada pada zaman kolonial hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, yaitu para bangsawan dan kiai. Dan adanya politik etis itu sebenarnya hanya permainan dari bangsa Belanda untuk bisa mendapatkan keuntungan dari bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Firda. Ada lagi yang lain menyimpulin? Firda, selain Firda, Dinda, Kepikir? Ada? Ya, oke. Bapak menyambung dari apa yang disampaikan Firda ya, bahwa memang pendidikan yang terjadi pada masa kolonial Belanda ternyata sangat berbeda sekali dengan apa yang kita rasakan saat ini. Itu ya. Perbedaannya apa? Yang pertama adalah diskriminasi. Jadi tidak semua orang punya kesempatan untuk bersekolah. Ya, apalagi pada waktu itu, kalaupun dari golongan pribumi yang boleh bersekolah hanya untuk lapisan menengah atas saja, atau golongan priai, golongan bangsawan, gitu ya. Dan juga untuk masyarakat biasa itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi beda nggak sama yang sekarang? Beda. Sekarang kayak gimana? Boleh semuanya. Ya, semua punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan atau sekolah gitu. Nah, kemudian politik etis yang tadi dijaga oleh fundamental, ya kata Firda ternyata ada motif tersendiri gitu. Yang awalnya niatnya balas budi, kurang lebih gitu ya Firda ya. Ternyata ada motif yang lain buat keuntungan Belanda juga gitu. Nah, memang benar tadi apa yang disampaikan oleh Firda. Jadi tadi irigasi, kemudian
ternyata itu bukan niat murni Belanda untuk bikin masyarakat Indonesia jadi pinter, ya. Ternyata dia punya motif lain atau bahasanya modus, ya. Modusnya apa? Buat memenuhi keterbutuhan pekerja-pekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda. Karena apa? Karena pendidikan yang terjadi itu hanya sekedar pendidikan dasar aja untuk memenuhi kebutuhan pekerja-pekerja Belanda. Karena kalau misalkan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia kalau sampai harus mempekerjakan orang-orang Belanda, itu pasti akan membayar tinggi. Ya, tapi beda kalau misalkan mempekerjakan orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia, pasti nggak banyak yang dikeluarkan kan? Ya nggak? Itu. Jadi makanya untuk memenuhi pekerja-pekerja atau kebutuhan pekerja tadi dikasih nih pendidikan orang-orang Indonesia, tapi hanya lingkup pendidikan dasar saja, gitu ya. Oke, sampai sini paham? Jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke, kita sudahi pembelajaran kali ini, ya. Diskusinya luar biasa sekali. Kita lanjutin nanti minggu depan membahas materi berikutnya. Kalau tadi di awal kita berdoa juga, jadi ada baiknya untuk menutup pelajaran kita kali ini kita tutup juga dengan doa. Oke, silakan Firna, pimpin temannya. Bersiap, berdoa dan hati mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan pembelajaran